Ada juga Robert nih, ya. Ini bukan nama sebenarnya. Robert, selamat pagi, Robert. Iya, Robert mengenal wajah yang viral di sosmed ataupun juga yang diliput oleh tim kami di lapangan saat penggerebegan dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. salah satunya kenal. Salah satunya kenal. Apakah yang inisial TRF itu juga Anda mengenal? Iya, saya kenal. Di mana Anda mengenal dia? Udah lama waktu itu dikenalin sama teman dan satu grup sama WhatsApp juga komunitas. Apakah grup WhatsApp itu masih aktif sampai sekarang? Aktif sampai sekarang. Artinya tidak mengganggu kegiatan yang digerebek oleh jajaran kepolisian kemarin ini? Oh, untuk saat ini sepi untuk grup WhatsApp. Cuman sebelum kejadian ini masih ramai. Cuman karena ada kejadian ini, jadi aktivitas di grup WhatsApp itu mulai sepi. Oke. Mas Robert ini kenal TRF ini dari tahun kapan, Mas? 2014, 2015. 2014, 2015 tergabung di dalam komunitas grup WhatsApp. Memang ada sering kegiatan seperti ini, Mas, yang viral? Ya, sering, lumayan sering. Cuman untuk tidak hanya mungkin di sebuah apartemen, tapi kita juga sering istilahnya kopi darat, baik di kafe atau bahkan ngumpul di kos-kosan atau mungkin hanya sekedar traveling di kota lain dan sebagainya. Jadi tidak hanya kegiatan itu aja, kita juga sering mengadakan perkumpulan lain, namun mungkin di beda-beda tempat, tidak Kalau hanya di kemarin, Mas, Yang kegiatan di Setiabudi ini? Mas Robert dapat undangan juga nggak? dapat undangan. Cuman karena saya sedang pandemi dan saya mematuhi aturan pemerintah yang tidak boleh berkumpul-kumpul, jadi saya tidak mengikuti. Cuman sebelum-sebelumnya saya sempat seringkali dapat invitation hal-hal yang sama seperti ini. Artinya Mas Robert masih mau hadir kalau misalnya diundang gitu, bukankah itu sudah masa lalu buat Mas Robert? Kalau untuk diundang saya masih mikir-mikir karena biasanya invitation itu datang untuk informasinya, kejelasannya itu tidak langsung menjurus kepada pesta seperti itu. Cuman mengadakan perkumpulan saja di tempatnya di mana, di jamnya berapa ditentukan. Namun karena waktu kejadian ini memang saya tidak minat untuk berkumpul-kumpul, jadi saya memang tidak minat hadir aja. Oke. Latar belakang orang-orang ini Anda mengenal juga nggak? TRF ini apa kesehariannya, aktivitasnya? Pekerja kantoran biasa, Pengusaha atau apa gitu? pekerja kantoran aja di salah satu kantoran swasta di Jakarta. Dan peserta-peserta ini Anda tidak cukup banyak mengenal berarti? Beberapa saya mengenal, jadi ada yang mahasiswa, kemudian ada yang pekerja kantoran, bahkan yang sebelum-sebelumnya juga ada salah satu yang dari selebritis juga pernah ada yang saya kenal. Oke. Ini pesertanya rata-rata usia berapa kalau ada di komunitas Mas Robert? Kalau untuk usia macam-macam, karena ini Paling komunitas muda? paling muda itu yang saya kenal sekitar usia 21 tahun. 20 sampai 21 tahun. Dari mereka yang 9 orang digiring oleh aparat ini nih ya, di Polda Metro Jaya, perawakannya dewasa ya, Mas Robert ya? Iya, perawakannya dewasa, karena ada yang dewasa juga, yang sekitar umur 30-an lebih, 35 lebih, cuman ada yang muda juga. Mas Robert, alasan orang-orang atau peserta yang kemudian join atau gabung ke member yang acara ini apa, Mas? Biasanya, Mas? Ya karena fun, terus mungkin hasrat mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu, dan karena kesenangan untuk berkumpul komunitas saja. Nggak takut, Mas Robert? Karena kan banyak kejadian ya, ini justru berujung kepada hal-hal yang fatal ya. Ya. Kalau saya pribadi takut, mengingat sebelum ini sebenarnya sudah banyak sekali untuk kasus penggerbekan. Kalau saya pribadi takut, makanya kenapa saya tidak minat lagi untuk datang invitation seperti ini. Cuma kalau untuk teman-teman saya yang lain, mungkin mereka masih bersikap bodoh amat dan bersikap cuek. Jadi saya ya terserah pribadi masing-masing aja. Oke.
Saya ke Pak Wadir. Pak Wadir, sesuai dengan judul kita pagi ini, Pak Wadir, singkat sebelum kita jeda lagi nih Pak Wadir. Kita masih pandemi, ya kan? Berkumpul lebih dari, apalagi sekian banyak orang, 50 orang kata Pak Wadir tadi. Apakah ada yang terjangkit COVID atau terjangkit virus yang lainnya? Ya, setelah tanggal 28 malam itu pertemuan dan tanggal 29 subuh 00.30 dilakukan penggerebekan oleh pihak petugas. Faktanya setelah dilakukan kita akan melakukan pengecekan seluruh pelaku yang kita amankan tersebut. Sejauh ini kita sudah melakukan protokol kesehatan terkait dengan hal itu. Tidak ditemukan terkait dengan reaktif ataupun dari hasil rapid test yang kita lakukan. Hasilnya? Ya, hasilnya non reaktif semuanya. Non reaktif. Untuk yang bersifat virus lain? Sejauh ini memang kita lakukan tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan terkait dengan 56 tentunya semuanya. Namun demikian dalam hasilnya ini kami hanya mengatakan yang saya sebutkan tadi. Namun untuk yang lainnya itu kita lagi lakukan pemeriksaan dan nanti kita akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wadir. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Kami kembali hadir. Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Robert. Mas Robert dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini sempat pernah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala tidak? Sering sekali untuk pemeriksaan kesehatan berkala, terutama tes HIV. Hasilnya? Hasilnya kebetulan saya negatif, tapi ada beberapa teman yang akhirnya terdeteksi positif dan memang langsung ditindaklanjuti untuk proses berikutnya. Ini kan penyakit mematikan, Mas Robert. Nggak takut ya? Takut, kalau dibilang takut. Lantas apa Mas yang membuat Mas Robert akhirnya kemudian berhenti nih gitu? Karena semakin, kalau saya pribadi karena saya sadar akan kesehatan dan kebetulan saya juga takut terjadi hal yang sama yang terjadi sekarang seperti penggerebekan segala macam. Jadi saya memutuskan untuk jarang sekali untuk ikut-ikut gabung dalam komunitas LGBT. Apalagi yang dilakukan oleh kepolisian kan sudah tepat ya, maksudnya bila mana ada unsur pelanggaran hukum ya tentu semua akan diciduk begitu, Mas Robert. Ya, kalau saya pribadi memang jarang dan sampai sekarang pun masih belum minat untuk mengikuti atau berkumpul-kumpul komunitas. Cuman kalau untuk teman-teman yang lain itu masih sangat sering sekali untuk kumpul dan segala macam. Oke, Pak Wadir, AKBP Jan Calvin Simanjuntak, dari barang bukti yang diamankan, tentunya kan kepolisian ini kan bergerak karena memang adanya dugaan indikasi pelanggaran pidana begitu. Penjelasan dari Pak Wadir mungkin Pak Wadir. Baik, terima kasih. Segala sesuatu yang melawan hukum itu tidak boleh dilakukan. Tadi saya sudah menjelaskan 3 tahapan yang dilakukan dalam kegiatan event ini, komunitas ini. Tadi sudah persiapan, perencanaan sudah, sekarang masuklah kita ke tahap persiapan. Ternyata pada saat persiapan di tanggal 28 Agustus di siang hari, tepatnya 12.00, ternyata tersangka TRF ini sudah mulai untuk registrasi check-in dan mempersiapkan kamar yang sudah dipersiapkan, memasukkan kelengkapan barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan malam harinya, event itu tersebut. Persiapan itu dilakukan dengan sedemikian rupa dan juga pada saat itu disusun siapa-siapa nantinya yang akan menyambut para peserta di lobi. Kemudian pada saat naik ke lokasi kamar tersebut akan diulang registrasinya, dicocokkan tamunya, karena setiap undangan, setiap peserta yang datang diwajibkan untuk menyampaikan ketibaannya di WhatsApp grup itu tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tiba. Setiap 1 jam sekali barulah
dilakukan penjemputan oleh yang bagian menjemput tamu tersebut sampai Ya. dengan ke atas. Disitulah terjadinya persiapan yang saya lakukan. Yang kita sita itu buku registrasi, buku tamu, kemudian biaya penyewa lokasi tersebut, kemudian dengan alat-alat yang dilakukan terkait dengan seksual yang dilakukan. Oke, Pak Wadir, Vi ini kan sudah 2007, bahkan nggak cuma tahun 2020, 2017 juga ada, ya kan? 2018 juga ada. Nah, Pak Wadir, melihat fenomena ini seperti apa sih Pak dari pihak kepolisian Pak? Dari 2017 loh Pak, beberapa kali kejadian penggerebekan seperti ini terjadi. Baik, terkait dengan perilaku ataupun apa yang dilakukan komunitas ini yang kami sidik saat ini, yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara penyidikan, memang khusus komunitas ini diakui dan ini masih kami dalami dan kembangkan terkait dengan apakah ada kaitan dengan komunitas lainnya yang melawan hukum. Faktanya di 2018 sampai dengan saat ini berarti sekitar 3 tahun, sudah sekurang-kurangnya setiap tahun 2 kali pertemuan dan untuk totalnya terkait dengan hal ini ada 6 kali pertemuan. Ini masih berkelanjutan kita tanyakan apakah ada terkoneksitas dengan kemungkinan komunitas-komunitas lainnya. Setiap kegiatan di event ini itu sesuai dengan undangan akan direncanakan mulai jam 9 malam 21.00 sampai dengan subuh esok paginya 03.00. Peraturan yang mereka lakukan adalah tidak boleh satupun peserta yang keluar sebelum 03.00. Itulah tahapan persiapan yang saya sampaikan tadi. Sehingga berakhirlah kita di tahap pelaksanaan yang di durasi 21.00 sampai dengan 03.00. Inilah semua perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta itu tersebut yang dilakukan eksploitasi seksual dan kemudian juga terkait dengan fasilitas pornografi dan percabulan yang ada. Adakah yang kembali diamankan dalam penggerebekan saat ini mereka yang terlibat juga dalam 2017 dan 2018 Pak Wadir? Singkat saja. Ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan tim penyidik, mereka mengatakan 2018 sampai 2020 6 kali pertemuan diakui oleh mereka. Terkait dengan sebelumnya apakah pernah dilakukan terkait dengan 9 tersangka yang kita amankan, sudah pernah dilakukan hal yang sama sebelumnya, sejauh ini kita belum temukan. Namun demikian ini kan masih berantai bertahap dan kita estafet untuk pemeriksaannya. Sekali lagi kami mengatakan bahwa setiap kegiatan hal seperti ini yang melawan hukum, eksploitasi seksual dan segala macam terkait dengan hal ini tidak boleh lagi terulang. Ya, itu adalah bentuk pelanggaran pidana begitu. Ancaman hukuman untuk 9 tersangka ini? Untuk persangkaan konstruksi pasal yang kami terapkan terkait dengan kasus ini khususnya kita menerapkan untuk KUHP 296 dan terkait dengan undang-undang pornografi ada di pasal 33, pasal 36 kita juntukan di ayat 7 dan ayat 10. Ini sekurang-kurangnya 15 tahun Mas penjara. Ancaman. Oke. Ada dilakukan kegiatan pagi ini. Tadi rekan kami di lapangan ada informasi rekonstruksi. Ya. Baik, setelah ini tahapan progres penyidikan kami akan melakukan rekonstruksi. Kemungkinan kita akan lakukan jam 1 siang nanti. Kenapa kita lakukan? Ini kita akan persesuaian antara apa yang ditemukan penyidik pada saat dilakukan proses penyidikan dengan fakta di lapangan untuk persesuaian masing-masing adegan. Ini akan kita lakukan siang hari ini. Kemungkinan ada 21 adegan yang saya sebutkan tadi, mulai dengan tahap perencanaan bagaimana ini akan dilakukan pertemuan-pertemuan, kemudian meningkat ke tahap kedua persiapan, bagaimana para tersangka ini mempersiapkan lokasi tersebut, buku-buku registrasi yang ada, dan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan yang dilakukan mulai jam 21.00 sampai dengan 03.00. Nanti rangkaiannya mungkin akan bisa berkembang 21 adegan minimal. Baik, terima kasih Pak
Wadir dan juga Mas Robert atas informasinya dan juga telah berdiskusi pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu.